Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sugiarto Ukik, channel YouTube khusus membahas terkait dengan hipnotis dan hipnoterapi. Saya doakan teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat walafiat. Pada video-video saya yang sebelumnya yang sudah saya upload di saluran channel YouTube Sugiarto Ukik, saya telah banyak melakukan praktek hipnotis. Di sana teman-teman bisa melihat saya melakukan praktek hipnotis rokok rasa malam pertama. Kemudian ada lagi rokok rasa durian. Jadi pada saat merokok benar seolah-olah merasakan seperti bagaimana dia sedang memakan durian. Jadi rokok rasa durian. Kemudian juga saya melakukan praktek hipnotis lupa nama, termasuk juga lupa angka. Ya, termasuk kalau teman-teman lihat di sana di channel YouTube saya juga melakukan praktik hipnotis botol berubah menjadi kucing. Ya, termasuk juga HP tembus pandang. Sehingga pada saat terhipnotis seolah-olah ketika memandangi HP itu, HP-nya itu tembus pandang dan dapat melihat orang seolah-olah itu tidak sedang berbusana. Dan itu sangat gokil dan sudah saya kupas habis di praktek hipnotis di video-video sebelumnya yang sudah saya upload di channel YouTube saya. Hari ini tentunya saya akan memberikan yang spesial buat Anda yang selama ini belum pernah saya sampaikan, yaitu rahasia bagaimana cara melakukan hipnotis yang paling cepat, termudah, dan dijamin Anda pasti bisa. Ya, untuk itu teman-teman semua tetap stay tune di channel YouTube saya. Di saluran ini duduk manis sambil ngopi-ngopi, dijamin teman-teman pasti bisa melakukan hipnotis. Jadi saya akan membongkar rahasia bagaimana cara melakukan hipnotis yang paling cepat, mudah, dan baik teman-teman semuanya. Sebelum saya bongkar rahasia bagaimana cara melakukan hipnotis yang pasti Anda berhasil dengan cara yang mudah dan cara yang tercepat dan dijamin Anda pasti bisa, saya minta kepada teman-teman semuanya yang belum subscribe, ya subscribe di bawah ini, termasuk jika yang belum like, ya saya minta tolong di subscribe, ya like, kemudian juga bantu kami share supaya apa yang saya sampaikan ini, ilmu ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, sekali lagi sebelum saya bongkar rahasia bagaimana cara melakukan hipnotis secara cepat dan mudah dan dijamin Anda pasti bisa, tolong bantu saya untuk subscribe di bawah ini, ya like, kemudian beri komen, silakan memberikan komentar kepada saya, terus kemudian juga tolong dibantu di share agar ilmu yang saya berikan ini bisa memberikan banyak manfaat. Baik teman-teman, tetap stay tune di saluran channel YouTube Sugiarto Ukik. Ya, saya akan jelaskan secara jemblak, secara gamblang, secara jelas rahasia bagaimana melakukan hipnotis secara cepat, mudah, dijamin Anda bisa. Baik, saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya dan memberikan cara yang paling mudah untuk diingat. PMI, bukan palang merah Indonesia. Ya, jadi saya memberikan kata PMI untuk lebih memudahkan Anda mengingatnya. P yang pertama, paham terhadap instruksi yang diberikan. Jadi seorang suyet atau orang yang dihipnotis itu tadi itu harus paham terhadap instruksi atau sugesti yang diberikan kepadanya.
Makanya hipnotis itu bisa diberikan kepada siapapun dengan catatan selama orang tersebut telah memahami bahasa verbal. Maka jika orang itu telah bisa memahami bahasa verbal, tentunya ia bisa dihipnotis. Seorang hipnotis yang handal, atau artinya seorang hipnotis yang telah memiliki sertifikat, tentunya tahu cara-cara seperti ini. Bagaimana caranya supaya ia paham? Tentunya kata-kata yang diberikan kepada si suyet atau orang yang hipnotis tadi itu harus jelas dan singkat. Termasuk juga kata yang mudah dipahami oleh si suyet itu tadi. Kalau misalnya si suyet tadi misalnya orang Sunda dan lebih mudah untuk memahami bahasa Sunda, tentunya seorang hipnotis yang akan menghipnotis si suyet itu tadi sebaiknya menggunakan bahasa Sunda karena ia lebih paham dengan bahasa Sunda. Tapi kalau ia lebih paham dengan bahasa Indonesia, tentunya juga dengan bahasa Indonesia. Prinsipnya adalah kata-katanya itu harus jelas, ya, singkat dan mudah untuk dipahami oleh suyet. Ya, ketika ia bisa memahami sugesti atau informasi atau instruksi yang diberikan oleh seorang juru hipnotis itu tadi, tentunya ia akan mudah memahami instruksinya. Jadi prinsip pertama adalah bagaimana si suyet atau seorang yang dihipnotis itu tadi paham dengan instruksinya. Contoh, jika seorang juru hipnotis meminta kepada yang dihipnotis atau meminta kepada suyet jarinya seperti ini dan kemudian dia mengikuti seperti ini, artinya berarti si suyet itu paham. Nah, untuk memastikan bahwa ia benar-benar paham, seorang juru hipnotis biasanya melakukan yang namanya check understanding. Bagaimana kalimatnya? Kalimatnya tentunya sederhana. Cukup mengatakan, apakah Anda sudah paham? Jika ia telah memahami dengan apa yang diinstruksikan, maka bisa dikatakan bahwa ia telah memahami instruksi yang telah diberikan. Itu prinsip pertama. Jadi P itu paham terhadap instruksi yang diberikan oleh juru hipnotis kepada suyet atau orang yang dihipnotis. Saya ulangi lagi, ya. Caranya itu adalah bahwa si juru hipnotis itu tentunya dengan menggunakan kata yang sederhana, mudah, jelas, mudah dimengerti oleh si suyet itu tadi. Itu yang pertama. Artinya adalah paham. Ya, kemudian bisa aja melakukan yang namanya check understanding untuk memastikan bahwa ia benar-benar paham. Caranya bagaimana? Yang tadi saya sampaikan, cukup mengatakan, apakah Anda sudah paham? Jika ia sudah paham, tentunya kita sudah bisa memberikan kesimpulan bahwa ia memang benar sudah paham. Yang kedua, berarti adalah M, ya. Jadi PMI, yang kedua adalah M.
M itu apa? M itu artinya adalah mengikuti instruksi yang diberikan oleh juru hipnotis. Jadi seorang suyet tadi atau orang dihipnotis tadi itu mau mengikuti instruksi yang diberikan oleh juru hipnotis. Itu prinsip kedua. Karena kalau ia tidak mau mengikuti, tentu yang namanya keberhasilan hipnotis itu tidak akan terjadi. Yang ada hanya kegagalan. Ya, karena prinsipnya adalah selain paham, maka siswi tadi mau mengikuti instruksinya. Ya, itu yang kedua. Ya. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ini tentunya pun juga sama sekali nggak bisa dihindari. Jadi PMI itu ibaratnya rangkaian yang tidak boleh terputus-putus. Jadi semuanya itu harus ada. Selain paham terhadap instruksi, kemudian mau mengikuti instruksinya, kemudian yang terakhir adalah I. Dari PMI itu berarti yang terakhir adalah I. I itu apa? I itu adalah ikhlas dan pasrah untuk mengikuti instruksi yang diberikan oleh seorang juru hipnotis. Kalau seorang suyet atau seorang yang dihipnotis tadi tidak ikhlas untuk ikhlas dan pasrah mengikuti instruksinya, maka bisa dipastikan hipnotis pun juga gagal. Kenapa? Karena kalau ia tidak ikhlas, artinya masih ada critical faktornya itu masih terbuka untuk mengkritisi dari instruksi yang diberikan oleh juru hipnotis. Ya, ia mau, tapi ternyata ia masih mengkritisi. Ya, masih ada rasa takut, masih ada rasa cemas, masih ada seolah-olah terpaksa, seolah-olah malu daripada saya nggak ngikutin, nanti saya dimarahin sama juru hipnotisnya, maka saya ikutin aja, seolah-olahnya seperti itu. Ya, karena ia tidak ikhlas dan pasrah untuk mengikuti instruksi yang diberikan oleh juru hipnotis itu tadi, saya jamin pasti gagal hipnotisnya. Ya, teman-teman semuanya, saya ulang kembali. Jadi rahasianya itu sebenarnya sederhana. Karena saya menyampaikan ini pun juga tadi saya sampaikan tercepat dan termudah. Tolong teman-teman benar-benar diingat kalau teman-teman ingin belajar hipnotis dan ingin bisa melakukan hipnotis. Ya, teman-teman bisa lihat YouTube saya yang sudah yang ada di channel YouTube terkait dengan praktek hipnotis. Ya, yang tadi saya sampaikan, ada rokok rasa malam pertama, ada rokok rasa duren, ada botol berubah jadi kucing, ya, kemudian ada HP yang tembus pandang dan lain sebagainya. Ya, prakteknya teman-teman bisa buka di channel YouTube saya, Sugiarto Ukik. Ya, kemudian hari ini saya ulangi lagi, saya sudah membahas yang selama ini tidak pernah saya sampaikan, dan yang selama ini yang menjadi rahasia. Bagaimana cara melakukan hipnotis mudah, cepat, dan dijamin Anda bisa. Ya, rahasianya adalah PMI. P, paham terhadap instruksi yang diberikan oleh juru hipnotis. Ya. Yang kedua, mau mengikuti instruksi yang telah diberikan tadi oleh juru hipnotis. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah I, ikhlas dan pasrah mengikuti instruksi dari juru hipnotis.
Kalau tiga-tiganya itu dilakukan dengan ikhlas dan pasrah, saya yakin dijamin hipnotis pasti berhasil. Ya, tolong, ini adalah rahasia. Jadi kalau teman-teman mau belajar, belajarlah terus, kemudian jangan di-share-share, karena rahasia ini tidak pernah saya sampaikan dan tidak pernah saya pun mendapatkan dari teman-teman atau guru-guru saya, ya, bahwa rahasia ini memang rahasia utama bagaimana kita melakukan hipnotis secara cepat dan benar. Prinsipnya ada 3, PMI. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya di sana sekali lagi dalam keadaan juga sehat. Silakan terus belajar terkait dengan hipnotis maupun hipnoterapi. Ilmu ini adalah ilmiah, bagian dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang pikiran, emosi, dan perilaku. Tentunya ilmu ini sangat bermanfaat untuk pengembangan diri, untuk pemberdayaan kita, untuk menentukan masa depan kita yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.